menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Kepulauan Laut Kalimantan Selatan. Selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital. Perkenalkan, nama saya Amal Bastian yang akan memandu jalannya pada hari ini sekaligus menjadi moderator. Dan di sini juga sebelum kita berlanjut ke acara utama, saya juga akan membacakan latar belakang dari terselenggaranya acara ini terlebih dahulu untuk teman-teman. Nah, teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia kita tahu semakin pesat dan juga berkembangnya itu luar biasa. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Persentase tersebut memperlihatkan bahwa ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia akses terhadap internet. Informasi ini kami ambil dari IJI tahun 2020. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Bersumber dari laporan Economy Google 2020. Nah, teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Dan untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Pertanyaannya adalah, apakah literasi digital itu? Nah, literasi digital sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi teknologi digital dari UNESCO 2018. Teman-teman, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024. Nah, ini untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, kemudian mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini juga dirumuskan yaitu 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital. Yaitu yang pertama adalah digital skills. Kemudian yang kedua adalah digital ethics, yang ketiga digital safety, dan juga yang terakhir adalah digital culture. Selanjutnya nih, ada juga 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat. Itu digital society, digital economy, dan juga digital government. Teman-teman, kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat kita cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, kemudian madya, dan juga mahir. Dan tidak melupakan juga kelas literasi digital untuk masyarakat inklusif.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi berkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut untuk penyampaian materi, sebelumnya saya akan membacakan untuk tata tertib jalannya acara hari ini agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, diharapkan teman-teman tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian, tolong ini saya selalu ingatkan, mute untuk mikrofon Anda, ya, di-mute aja dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Mikrofon di-mute, video tetap dinyalakan. Tidak diperkenankan coret-coret layar, kemudian tidak diperkenankan juga untuk menyala pada saat narasumber berbicara. Kalaupun nanti teman-teman punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat, ya, nanti akan kita bacakan di sesi Q&A. Dan diharapkan rekan-rekan juga bisa mengerjakan pretest dan juga post-test yang nantinya Anda bisa mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan kami kirimkan di kolom chat. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa aplikasi Siberkreasi dapat kita download di App Store dan juga di Google Play. Baiklah, mari kita berikan penghormatan terlebih dahulu kepada negara kita tercinta dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Ya, terima kasih banyak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas arahannya. Mari dukung terus program nasional literasi digital dengan menghadirkan konten-konten yang positif dan kreatif. Baiklah, teman-teman, kita langsung saja meluncur ke sesi berikutnya. Kita akan simak untuk penyampaian dari keynote speech yang akan disampaikan oleh Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Sukamta. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah blueprint atau peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta untuk mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam blueprint atau peta jalan tersebut telah dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, maka diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu dengan dilakukan kick off atau pembukaan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Komunikasi dan Informatika. Demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita tercinta ini. Dengan ini, saya Haji Muhammad Sukamta, Bupati Tanah Laut, membuka secara resmi acara webinar literasi digital Kabupaten Tanah Laut dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan. Baiklah rekan-rekan, kita akan segera masuk ke materi yang pertama. Tapi kami ingatkan di sini untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, ini ada kesempatan berat mendapatkan Rp50.000 per satu partisipan. Dengan cara kita akan memilih 10 pertanyaan terbaik yang nanti teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan ini ditujukan kepada siapa, nanti akan kita pilih dibahas di sesi Q&A. Jadi masing-masing orang nanti akan bisa mendapatkan Rp50.000 dan ini juga berlaku bagi teman-teman yang ingin meramaikan untuk webinar kali ini dengan memposting keseruannya di Instagram atau di sosial media Anda masing-masing dengan membubuhkan mention yang bagus sekaligus hashtag siberkreasi, kemudian hashtag makin cakap digital dan juga hashtag @lidikal1080. Dan jangan lupa untuk mention ke @siberkreasi dan juga @liddik.kalimantan. Baiklah, pertama akan disampaikan oleh founder and CEO Penjana Inklusif dengan tema Digital Ethics menjadi pengguna internet yang anti perundungan. Kepada Mas Billy Purwocaroko, silakan. Oke, Mas Bastian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Purwocaroko, saya CEO dan founder Renjana Inklusif Hub. Kami juga fokus terhadap isu perundungan, oleh karena itu kita juga ingin menjadi pelopor dalam menyebarkan positivity kepada teman-teman semua, khususnya untuk menekan angka cyberbullying. Izin share screen, Mas Bastian dan teman-teman semua. Oke, apakah sudah terlihat?
Terlihat jelas Mas Billy. Bisa dimulai? 20 menit. Oke, terima kasih Mas Bastian. Oke, saya akan menamai presentasi saya ini dengan satu hal, yaitu egois dan atau altruis. Ini dua sifat manusia yang kita tahu dan kita paham bahwa ini ada dalam satu diri manusia, dan kita harus paham bahwa kita punya dua hal ini. Dan subtitlenya adalah siapa kita jadi bagian Indonesia depan yang inklusif, yang digital, yang juga menghargai pengguna untuk menekan yang namanya perundungan. Nah, saya akan fokus dalam hal yang perundungan. Jadi, slide kedua saya ini adalah saya ambil dari KBBI. Merundung atau dalam hal ini bullying atau perisakan itu artinya menyakiti orang lain, baik secara fisik dan psikis. Ingat, bukan hanya fisik tapi psikis. Omongan juga secara verbal, sosial, fisik yang punya julukan-julukan yang tidak disukai, memukul, menyebarkan rumor, dan mengancam atau merongrong. Jadi merundung ini cakupannya luas, intinya adalah di mana kita mengambil kemerdekaan orang lain untuk bisa berpendapat, untuk bisa mengekspresikan diri sendiri, dan kita kita sempitkan dalam pandangan kita sendiri, yaitu dalam bentuk perundungan ini. Nah, yang paling baru adalah mengenai akun Microsoft yang diserang baru-baru ini oleh netizen RI, karena Microsoft dengan dengan surveinya mengatakan bahwa netizen yang ada di Indonesia ini merupakan netizen yang salah satu netizen yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Jadi surveinya ada di Asia Tenggara, dan ini kemudian disadari oleh pakar Microsoft bahwa netizen Indonesia itu mengerikan, karena warga plus 62 ini sangat tidak suka jika dibilang bahwa kita itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi ini secara langsung memberikan kita pandangan bahwa ternyata plus 62 atau kita semua di ruangan ini atau bahkan saya itu kita sedang bergerak dalam satu model perundungan yang awalnya itu fisik. Dulu kita waktu kecil itu sama teman-teman kita atau teman-teman kita yang dibully oleh teman-teman yang lain. Sekarang karena kita pindah kemudian di dunia digital dan di dunia maya, perundungan juga terjadi di dunia maya. Lalu kemudian pertanyaan kedua, apakah sebenarnya kita itu udah siap menerima internet? Saya setuju banget dengan apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Jokowi, bahwa ketika nanti itu pun sudah jadi pun, kita juga harus terus meredefinisi apa itu yang namanya internet dan apa yang baik buat kita, sehingga kita tidak jadi gagap internet dan berperilaku kurang baik di internet, akhirnya berujung pada cyberbullying. Nah, saat pandemi COVID ini, saya yakin bahwa semua di ruangan ini hadir juga merasakan bahwa hampir 70% hidup kita tuh dijajah dalam tanda kutip ya, dijajah dalam bentuk digital. Kita selalu menunduk, kita lihat HP kita, cek WhatsApp, kita lihat laptop kita untuk bekerja dan sebagainya, itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi secara nggak sadar, kita giring ke dunia digital, dan semakin nggak sadar juga ada yang namanya perundungan cyber atau cyberbullying. Ini penting banget untuk bisa diketahui oleh teman-teman semua. Nah, UNICEF itu merilis ada sekitar 10 pertanyaan yang selalu dicari oleh korban bullying atau cyberbully sama orang-orang yang saya ini membuli teman saya di online. Jadi kira-kira ada 10, mulai dari apakah bagaimana kita membedakan antara guyonan, lelucon sama candaan dengan bullying, sampai ekstrimnya adalah apakah ada hukuman nggak sih dengan yang berkaitan dengan cyberbullying? Apakah sudah ada undang-undangnya? Apakah sudah ada apakah kita boleh melaporkan ini ke polisi mengenai cyberbullying dan sebagainya? Secara lengkapnya bisa langsung ke UNICEF, dan meskipun UNICEF ini berbicara dalam konteks anak-anak, tapi come on, kita semua pernah jadi anak-anak, dan kita semua mungkin dalam titik kehidupan kita pernah dibully atau membuli. Jadi silakan membaca 10 pertanyaan yang selalu hadir di UNICEF. Lalu saya hadir pada satu kesimpulan bahwa internet itu sebenarnya netral, lalu penggunanya aja yang memberikan cenderungan sifat. Ivan Lanin dalam satu kesempatan menyatakan bahwa berbahasa itu netral. Tergantung bagaimana kita mempersepsikan bahasa itu. Saya mengambil analogi itu untuk internet. Internet itu juga netral, dan bagaimana internet itu akan digunakan
gunanya. Apakah lebih berbahaya ataukah lebih baik? Padahal sebenarnya internet itu harus menjadi satu ruang inklusif, yaitu ada dua hal yang saya garis bawahi, yaitu akses. Sejak internet itu sudah bukan lagi barang mewah, semua orang bisa mengakses, asal mereka punya gawai, asal mereka punya beberapa komponen yang menyebutkan bahwa mereka bisa mengakses internet, maka mereka bisa mengakses internet. Yang kedua adalah dari internet tuh kita bisa mencari berbagai pencarian yang menunjang produktivitas. Bagaimana kita bisa mengajari teman-teman kita mengenai rumus kimia, atau mungkin bagaimana kita bisa ngecek IHSG pagi hari ini merah atau hijau ya. Semua tersaji di internet. Dan internet itu memang sudah akses. Dan yang kedua, internet inklusif itu maksudnya adalah aman. Nah, ini yang unik dan ini yang menarik. Bahwa sekali kita masuk ke dalam internet, bahwa seluruh pengguna internet itu secara nggak sadar, kita menyetujui term and condition, TNC, atau standar dan ketentuan, kita menyetujui untuk bersikap baik pada pengguna lain. Dan ini harus benar-benar dicamkan baik-baik, bahwa kalau kita nggak mau diganggu oleh orang lain, maka jangan mengganggu orang lain. Titik. Jadi ruang inklusif dalam internet itu adalah akses dan aman. Apakah memang sudah akses atau aman? Kita akan cek nanti. Itu hal yang dilakukan oleh Profesor Muhammad Yunus, atau dalam singkatannya adalah Prof. Yunus, pada beliau seorang Nobel Perdamaian 2016. Beliau mendirikan Grameen Bank di Bangladesh, mengatakan satu quote, yaitu human beings are selfish and selfless. Atau dalam bahasa Indonesia, manusia itu egois dan altruis di saat yang bersamaan. Jadi mungkin kita fokus dalam diri kita, tapi di saat yang sama ketika kita melihat ketidakadilan, ketika melihat kerusakan lingkungan, ketika kita melihat apapun yang merusak nilai kita merasa membantu. Itu disebut altruis. Nah, egois menurut saya adalah manusia yang terlalu fokus pada diri sendiri, dan sifat ini menyebabkan lebih unggul, baik dari siapapun. Sifat ini yang paling dominan ketika kita tahu bahwa teman kita lagi posting di Instagram, lalu merasa, ini apaan sih, nasty banget, clingy banget, dan sebagainya. Akhirnya kita bubuhi komentar yang nggak sewajarnya dan sepantasnya, dan diterima nggak baik sama teman kita. Itu egois. Tapi di sisi yang lain, kita punya sisi altruis, yaitu manusia dengan segala kompleksitasnya itu juga berpikir sebaliknya, memikirkan orang lain. Nah, kekuatan altruis ini yang saya coba ajukan buat teman-teman semua untuk kita perbesar. Kita nggak bisa menghilangkan egoisme diri sendiri, tapi kita bisa merawat altruisme untuk bisa lebih menjadi kontrol terhadap egois kita, kegiatan-kegiatan egois kita. Nah, saya menawarkan ada 4 step dalam mengembangkan altruis ini. Yang pertama adalah embracing digital awareness. Kita itu sama di internet. Jari kita itu sama-sama nggak bersih di internet. Jari kita mungkin sama-sama bersih di internet. Jadi kita nggak bisa pastikan bahwa kita clean, kita bersih, dan kita putih. Nggak bisa. Kita benar-benar nggak bisa. Jadi yang kita samain adalah kita sama di internet, dan kita punya kesamaan hak dan kewajiban untuk saling membantu, untuk saling menjaga. Dan ini kita paham bahwa cyberbullying itu kegiatan atau sifat atau perbuatan yang membantu dan tidak saling menjaga. Maka kita harus tahu bahwa di internet. Yang kedua adalah berempati. Saya seringkali menemukan banyak sekali kita tidak bisa atau belum mampu, ya. Saya cukup optimis dalam hal ini, belum mampu untuk bisa berempati ke banyak orang berkaitan dengan digital. Beda sekali dengan kalau kita ketemu dengan banyak orang fisik, kita bisa langsung berempati. Tapi kalau digital, kita agak tricky. Apakah ini benar-benar orang ini membutuhkan, atau memang lingkungan kita benar-benar rusak? Kita harus tahu dan kita harus berempati. Yang ketiga, saya punya rumus hitung hingga 3, lalu putuskan. Teman-teman, rumus ini berguna banget untuk teman-teman yang terlalu cepat nge-share, terlalu cepat like, terlalu cepat subscribe. Jadi hitung 1, 2, 3, itu memberikan jeda bagi kita seorang untuk lebih
lihat terhadap pilihan-pilihan kita. Kita tahu dalam satu hari pegang HP berapa jam, kita tahu dalam satu hari kita share screen time berapa jam, akhirnya kita punya kecenderungan bias yang mendorong kita untuk tidak berperilaku baik. Oleh karena itu, menghitung hingga 3 adalah opsi paling cepat dan tepat bagi saya yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk bisa memutuskan apakah ini berita bisa dibagikan, ataukah ini terlalu ataukah ini terlalu mengganggu saya, atau perlu japri ya, nggak perlu saya umbar di media sosial. Cyberbullying terjadi karena kita terlalu pede mengatakan bahwa jawaban kita terlalu benar, yang paling benar di antara yang lain. Jadi 1, 2, 3, lalu putuskan. Ini strategi yang cukup sederhana. Yang keempat adalah kita tahu bahwa ini bukan mading sekolah yang menempel mingguan, atau nggak tahu apakah sekarang masih ada mading di sekolah apa enggak. Atau ini bukan sesuatu yang habis hilang kita bakar dan sebagainya. Ini mading dunia yang menempel selamanya. Jadi sama seperti omongan-omongan kita ke orang lain, tindak tanduk kita di internet itu juga menempel selamanya dalam benak dan psikis orang lain. Jangan sampai kehidupan yang sekali ini kita rusak dengan setitik noda untuk menyakiti perasaan orang lain. Oke. Terakhir dari saya, itu saya mengutip satu pernyataan dari Prof. Yunus juga, bahwa ini saya rubah kata-katanya menjadi bukan salah orangnya sebenarnya, teman-teman nggak salah, tapi salah sistemnya. Jadi jika kita semua mencari orang yang ingin dikeluarkan dari sebuah perundungan, kita tahu bahwa teman-teman kita dirundung atau kita menjadi perundung, jangan lihat orang yang dirundung, tapi lihat diri kita yang menciptakan sistem perundungan itu. Internet kita sudah amankah? Sudah akseskah? Sudah inklusifkah? Kita yang bertanggung jawab untuk menciptakan intimidasi itu. Oleh karena itu, kita harus paham 4 step yang tadi, embracing digital awareness, dan kita menciptakan inklusif yang aman. Terakhir, kita bisa banget menjadi pengguna internet yang makin cakap digital, dan kita untuk tahap Indonesia yang lebih inklusif digital. Sekian dari saya, Mas Bastian. Mohon maaf kalau salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Bastian. Terima kasih Mas Billy Purwocaroka atas penyampaian materinya. Saya mengambil satu hal yang membuat saya semakin sadar bahwa tidak ada yang bisa mematikan diam aja. Kita adalah sama di internet. Kita memiliki kewajiban untuk saling mengobar, melindunginya lawan. Baiklah, dari Mas Billy Purwocaroka saya akan beri untuk mengajak teman-teman semua menikmati materi yang kedua, yang di Sampai Owner dan juga founder Media Lake 3 Consultant dengan memahami multikulturalisme dalam ruang digital. Kepada Mas Ahmad Mawi Yunani, silahkan. Halo Mas Romawi. Oke, sambil menanti mungkin Oke, ya, baik, saya share dulu ya screen saya. silakan Mas. Sambil dipersiapkan sekali lagi untuk pertanyaan, bisa langsung teman-teman ajukan di kolom chat, jadi bisa langsung ditulis dan jangan lupa untuk ditujukan kepada narasumber siapa gitu. Nanti akan kita bahas oleh narasumber yang dimaksud, tapi juga nanti kita akan proses pembahasannya lebih talk aktif gitu ya, lebih jejak. Apabila sudah siap, Mas Romawi bisa kita mulai. Oke, sudah masuk. Yes. Oh, silakan. Oke. Bentar. Ya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Amal Bastian. Salam untuk teman-teman semuanya. Salam juga untuk Mbak Rizky, Mas Niko, dan Mas Billy. Tema yang saya paparkan kali ini adalah memahami multikulturalisme dalam ruang digital. Dengan tema yang lebih adalah menyelam di dunia digital dengan keragamannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romayu Yunani. Jika ada yang nama saya seperti itu nanti saja, kapan-kapan aja kalau kita punya kesempatan untuk bertemu. Saya lulusan filsafat UGM. Saya juga seorang owner dari founder Medialektika, sebuah perusahaan jasa konsultan kreatif yang kerjaannya di dunia kreatif. Tahun 2018, Medialektika kerjasama dengan Combine Resource Institution di Yogyakarta. Tahun itu Combine mengadakan acara Jagongan Media Rakyat. Itu acara di tahunan yang kebetulan di tahun itu mengandung tema literasi digital. Jadi Medialektika membantu Combine untuk membuat 2 film dokumenter tentang literasi digital di JMR. Anda bisa menontonnya di YouTube, di Medialektika. Langsung saja, itu perkenalan dari saya, agar lebih tahu. Yang kedua, untuk masuk ke dalam tema ini, saya membagi ada tema kata kunci, yaitu multikulturalisme, memahami, dan ruang digital. Nah, 3 kata kunci ini akan menjadi goal dari pembahasan yang akan saya bahas nantinya, dan juga akan jadi kerangka berpikir kita untuk memahami tema. Yang pertama, multikulturalisme. Kita masuk di... Ada perbedaan yang sangat signifikan tentang negara multikultur dan masyarakat multikultur. Contohnya seperti ini. Indonesia adalah negara multikultur. Jelas, Indonesia memiliki beragam kebudayaan, ada 1.331 suku bangsa, 741 bahasa daerah, dan juga 6 agama resmi, serta 245 kepercayaan. Masyarakatnya dengan negara multikultur, masyarakatnya belum tentu multikultur. Kenapa? Karena Indonesia memiliki beragam kebudayaan, tetapi tersebar masing-masing di wilayahnya sendiri. Kita contohkan Denpasar. Di Denpasar di Bali. Bali adalah kota budaya, tetapi bukan berarti Denpasar memiliki masyarakat yang multikultur. Begitu pula Yogyakarta atau kota-kota lainnya. Dan ternyata 10 kota paling multikultur di dunia adalah kota-kota yang menjadi rujukan para imigran, seperti Sao Paulo di Brazil, Amsterdam, New York, Singapura, dan juga Toronto, Kanada. Bahkan bisa dikatakan kota Banjarmasin, masyarakatnya justru lebih multikultur dibanding Yogyakarta. Kenapa begitu? Karena kota-kota di Kalimantan adalah dulu tempat rujukan para transmigran dari berbagai daerah di Indonesia yang akhirnya menetap, berkelompok, dan hidup berdampingan dengan warga lokal. Dan kemudian menciptakan masyarakat yang multikultur. Ciri masyarakat yang multikultur adalah masyarakatnya plural. Apa itu plural? Plural adalah beragam. Tapi plural belum tentu pluralis. Ini akan saya sampaikan nanti selanjutnya. Menurut Gutomo Priyatmono, Ketua Impuls Institute of Multiculturalism and Pluralism di Yogyakarta, Yogyakarta adalah tempat yang tepat untuk mempraktikkan multikulturalisme. Banyak sekali pendatang dari berbagai kota di Indonesia yang tinggal di Yogyakarta. Mahasiswa-mahasiswa dari luar Jogja mungkin hidup berdampingan dengan penduduk setempat, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mengenal satu sama lain. Masyarakatnya memang menjadi plural, tapi belum tentu pluralis. Itu perbedaannya. Ada perbedaan antara multikulturalisme dan pluralisme dalam ilmu sosial. Keduanya sama-sama berhubungan dengan ilmu tentang keragaman. Perbedaannya adalah pada pengalaman masyarakatnya.
Bisa dikatakan seperti yang saya katakan tadi, Banjarmasin mungkin lebih berpengalaman menghadapi multikultur, sedangkan Jogja belum. Makanya banyak sekali gesekan yang ada di sana. Multikulturalisme adalah tentang mempelajari paradigma yang berbeda dan bagaimana hidup bersama. Pluralisme adalah tentang hidup bersama, bukan hanya hidup berdampingan. Hidup bersama berimplikasi pada membangun hubungan, dialog, dan rasa hormat satu sama lain. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan tentang multikultur dan pluralisme. Perbedaannya adalah multikultur sebagai sebuah paradigma keilmuan dan pluralis adalah cara hidup. Bineka jadi masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengerti bahwa Indonesia adalah negara yang multikultur. Tapi masyarakatnya belum tentu berpengalaman menghadapi pluralisme kehidupan yang beragam. Sejak SD kita diberitahu berbagai kebudayaan di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana menghadapinya, misalkan dengan toleransi dan tentang rasa. Hanya saja itu hanya teori, interaksi sosial di dalam masyarakat. Realitinya tidak demikian. Sebagian besar masyarakat masih di dalam lingkup struktur kebudayaannya sendiri. Mereka belum tentu menerapkan pluralisme dalam masyarakat. Oleh karena itu, tak cukup hanya kita berbangga negara yang memiliki beragam kebudayaan. Jika masyarakatnya tidak sanggup menghadapi keragaman, oleh karena itu memahami perbedaan adalah awal dari sukses untuk hidup dalam keragaman. Di mana itu tepatnya? Ada di ruang digital, tempat paling luar di dunia. Kita ke tema yang selanjutnya, memahami. Nanti untuk di ruang digital akan kita ngobrolkan di yang ketiga. Subtema yang memahami. Saya mengambil dari kosakata bahasa Inggris karena di dalam kosakata Indonesia masih sedikit untuk menjelaskan tentang memahami. Bahasa Inggris memahami memiliki tingkatan makna. Yang pertama adalah understand, comprehend, realize, dan appreciate. Semuanya artinya memahami. Semuanya artinya mengerti. Keempat-empatnya ini artinya sama-sama memahami, tapi penggunaannya berbeda. Tiap kata memiliki tingkatan makna yang substantif. Akan saya contohkan bagaimana memahami, lebih tepatnya mengerti. Saya memberikan contoh, misalkan untuk understand. Understand artinya memahami, lebih tepatnya mengerti. Saya memberikan informasi kepada teman-teman di webinar ini bahwa Indonesia memiliki 741 bahasa daerah. Ini informasi dan kemudian teman-teman mengerti, understand. Yang kemudian ada beberapa orang yang bertanya nanti misalkan karena berusaha untuk lebih memahami. Misal, oh kalau ada 741 bahasa daerah berarti ada 741 budaya yang berbeda di Indonesia. Nah, pertanyaan ini saya jawab dan ya, Anda mengerti sehingga pemahaman Anda menjadi comprehend, semakin luas dan menyeluruh dan komprehensif. Pertanyaan kemudian Anda pulang dari webinar ini, di dalam perjalanan Anda berkontemplasi, berpikir, merenung, mengaitkan informasi yang diterima, misalnya tentang keragaman kebudayaan di Indonesia dengan kejadian yang mungkin Anda alami, dan Anda tiba-tiba menjadi tersadar akan sesuatu yang membuat Anda lebih memahami. Keadaan ini disebut realize. Anda menyadari sesuatu yang Anda pahami. Kemudian kesadaran Anda menjadi sebuah paradigma baru yang mempengaruhi cara pandang Anda dalam menilai atau merespon sesuatu. Misal, Anda sadar bahwa dengan keragaman ini, cara yang terbaik adalah saling menghargai satu sama lain. Keadaan pemahaman ini, bagi teman-teman, dalam wilayah pemahaman yang appreciate, mengapresiasi. Nggak hanya sekedar tahu, tapi juga menilai baik dan buruknya, benar dan salahnya. Sehingga pada tahap ini Anda siap untuk menyelam di dalam dunia digital. Masuk ke ruang digital.
ruang digital adalah dunia paling plural di seluruh semesta. Sebuah tempat yang paling tidak terbatas. Anda bisa menjadi siapa saja, bagaimana Anda bereaksi, atau bahkan kemana Anda akan berinteraksi. Ruang digital adalah tempat yang paling tepat mempraktekkan bagaimana berinteraksi dengan keragaman. Keragaman di dunia digital jangan dipandang sebagai halangan. Anda akan menemukan keragaman yang luar biasa di sana. Tak hanya suku bangsa, bahasa, atau agama, tapi juga berbagai karakter manusia. Hingga yang paling pintar atau yang bodoh sekalipun itu ada di sana. Anda harus siap-siap untuk itu. Anda akan menemui orang yang berbeda pandangan dengan Anda, menemui orang-orang yang benci Anda, dan Anda akan menemukan orang-orang tersebut. Tapi itulah perbedaan, itulah keragaman. Selama Anda memahami, Anda akan menemukan cara pandang yang luar biasa. Ada faktor-faktor yang melengkapi bagaimana kita harus memahami sesuatu sebelum berinteraksi di dalam dunia digital. Tentu dalam konsep memahami, tahapan understand tadi menjadi tahapan pertama seseorang untuk mengerti. Tetapi efeknya bisa baik dan buruk. Imitasi adalah faktornya. Imitasi adalah tiruan. Ada proses meniru, semua informasi yang bersifat how to, sifatnya menduplikasi. Misalnya webinar ini Anda bisa dengan mudah mengimitasi atau meniru hal-hal yang disampaikan oleh para penyaji, dan Anda lakukan di rumah. Oleh karena itu, tahapan ini sangat penting. Ini adalah tahapan paling memiliki efek yang paling mengkhawatirkan. Imitasi adalah meniru, duplikasi, atau copy paste. Dunia hoax ada di wilayah ini. Masyarakat kadang hanya sekedar tahu tanpa mengkritisi. Apalagi jika informasi diberikan oleh orang yang dikenal dan dikagumi, sehingga pemahaman menjadi tersugesti oleh informasi tersebut. Sugesti adalah proses mempengaruhi, sehingga informasi yang masuk bisa dengan mudah terduplikasi secara mudah dan kemana saja. Untuk itu perlu adanya proses tahapan baru, yaitu comprehend. Comprehend di wilayah ini ada proses identifikasi dan verifikasi. Informasi yang masuk bisa menjadi comprehend, informasi yang telah dikritisi memunculkan pemahaman baru yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dengan identifikasi dan verifikasi. Proses ini, yaitu proses kritik, ini menggunakan cara identifikasi dan verifikasi. Identifikasi adalah tindakan proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu fakta atau seseorang. Jadi jika seperti yang tadi saya sebutkan, Indonesia memiliki banyak kebudayaan, Anda mencoba untuk mengidentifikasi dengan mencari data-data yang selanjutnya, itu identifikasi. Kemudian memverifikasi merupakan proses membangun kebenaran, mengakurasi atau memvalidasi sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih item, dan nantinya informasi tambahan ini untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi. Tahapan comprehend menjadikan informasi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian faktor selanjutnya dalam tahapan realize adalah penggunaan kontemplasi diri dengan merenung atau menggunakan emosi perasaan. Nah, ini adalah faktornya simpati dan empati. Ini cocok banget dengan apa yang dikatakan Mas Billy tadi di awal tentang perundungan, apa yang harus dilakukan, dan ini yang cara yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan memahami. Keduanya merupakan bentuk interaksi diri yang melibatkan keinginan untuk lebih memahami informasi dari sudut pandang orang lain atau dirinya sendiri. Adanya perasaan yang menempatkan diri seolah-olah berada di posisi orang lain agar dapat mengalami suatu perasaan tertentu. Misalkan kita berempati pada orang yang sedih, kita ikut sedih. Seperti itu. Faktor ini membuat pemahaman akan informasi menjadi relate atau terhubung, hingga akhirnya informasi menjadi bisa diapresiasi. Nah, tahapan apresiasi ini menempatkan kita untuk menjadi lebih bijak, dewasa, dan penuh tanggung jawab, menyerap atau membagikan informasi, atau bereaksi terhadap informasi apapun.
Sehingga di tengah keragaman apapun, kita mampu menghadapi dengan baik dan berpengalaman. Ruang digital sekarang ini seperti sebuah negara. Ada sistem sosialnya, ada hukumnya, dan bahkan sudah ada polisinya. Dulu seseorang bisa dengan mudah mengumpat atau menyebarkan berita bohong dengan mudah dan kemudian lolos. Sekarang nggak ada. Ada istilahnya jejak digital. Apapun yang Anda lakukan di ruang digital akan mudah terlacak. Semua yang Anda lakukan akan ada konsekuensi logis yang pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan sekarang di dunia digital bukanlah dunia yang bebas lagi. Saat ini secara tidak langsung Anda dipaksa untuk menjadi diri Anda sendiri. Tidak ada lagi alias, tidak ada lagi anonim, semua ada konsekuensinya. Bahkan efeknya tak hanya sekedar di dunia digital, tapi juga berefek dalam dunia nyata. Banyak sekali contohnya di berita di media massa, Anda akan menemukan orang-orang yang terjebak dan terjebak oleh dunia digital dan akhirnya masuk penjara atau dikucilkan. Anda tidak hanya sekedar terblokir akun, kehidupan Anda di dunia nyata juga bisa terblokir oleh masyarakat. Anda tidak sendiri. Untuk itu pentingnya memahami diri, memahami perbedaan, dan kemudian memahami keberagaman. Bagaimana menghadapi keberagaman di dunia digital? Mudah. Jadilah diri Anda sendiri. Dan kenapa itu penting? Karena Anda membutuhkan, dan setiap orang membutuhkan. Konsep paling dasar etika adalah apapun yang tidak ingin Anda berikan kepada orang lain adalah sama seperti apapun yang tidak ingin kau terima dari orang lain. Anda butuh dihormati, Anda butuh dihargai, teman-teman juga butuh diperlakukan dengan baik. Kita butuh keadilan, kita ingin mendapatkan keuntungan di dunia maya, kita ingin menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Kita ingin semuanya. Tapi jangan lupa, begitu pula orang lain. Kalau Anda adalah seorang yang berpendidikan, menjadi bodoh bukanlah pilihan. Karena jelas Anda tidak ingin terlihat bodoh di hadapan orang lain. Kalau Anda berbisnis, trust adalah tuntutan. Karena jelas Anda membutuhkan orang lain untuk percaya dengan Anda. Bahkan meski Anda adalah seorang petani atau nelayan di ujung sana, dunia digital adalah tempat terbaik bagi Anda membangun jaringan dan wawasan. Karena jelas, kehidupan Anda harus selalu menjadi lebih baik. Istilahnya kalau orang kecil mengatakan agar dapur selalu ngebul. Untuk itu, keragaman itu mutlak. Dimanapun Anda akan berinteraksi, di situ ada keragaman. Menghormati perbedaan dan keragaman menjadi konsekuensi mutlak yang harus dijalani oleh masyarakat Indonesia. Upaya membentuk ruang publik dengan beragam kebudayaan yang bisa diterima oleh semua pihak menjadi kewajiban bagi semua komponen bangsa. Hidup bersama di dunia digital adalah sebuah tantangan. Mempraktikkan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah tantangan dalam era digital ini. Tapi kita harus melihatnya sebagai pintu gerbang menuju peluang. Ini akan memperkaya kita sebagai bangsa jika kita berhasil berinteraksi bersama secara harmonis. Jika Anda berhasil di sana, di dunia digital, Anda akan berhasil dimanapun. Terima kasih. Salam digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak Mas Mas menyampaikannya, memahami multikulturalisme yang ada di ruang digital sama saja. Ini opini yang berbeda yang akan disampaikan oleh
Oke, langsung aja. Teman, suara saya udah nih. Di sini saya Danis dari Food Reviewer. Mau sharing aja tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Mau izin share dulu. Oke, langsung aja ke materinya. Jadi, kita tahu bahwa 89% dari penduduk Indonesia sudah menggunakan smartphone dan pengguna internet sudah mencapai 73,3% dari populasinya. Jadi sekitar 202 juta lebih ya sudah menggunakan internet. Di sini ada 3 motivasi anak untuk mengakses internet menurut UNICEF 2017. Yang pertama karena mereka ingin mengetahui informasi-informasi terbaru untuk menambah teman dan juga untuk hiburan. Di sini juga ada dampak positifnya dan negatifnya untuk anak-anak jika bermain internet. Yang pertama ada dampak positif, kreatif kecerdasan, efisien itu semangat dan juga imajinasi, di mana di sini kreatif kecerdasan contohnya kayak banyak banget ya sekarang aplikasi yang memberikan pendidikan kayak contohnya kayak video alfabet dan lain-lain. Terus menambah semangat karena ada background lagu dan banyak banget yang lainnya. Untuk dampak negatif di sini ada 4 teratas. Yang pertama, probabilitas adanya plagiarisme, pornografi, cyberbullying, phishing, dan juga pencemaran nama baik. Yang kedua, ada memperoleh apa yang belum saatnya diperoleh, ada terlalu cepat merasa puas, ada kurang sosialisasi dan individual. Nah, terus apa sekarang tantangan untuk orang tua karena ada dampak negatifnya tadi ya? Di sini ada 4. Yang pertama, kemudahan akses internet. Anak zaman sekarang tahu banyak daripada orang tua, mendapatkan beragam konten, dan anak ingin kebebasan. Jadi kemudahan akses internet di sini orang tua tuh sudah harus belajar juga, nggak harus kayak cuma lihat anaknya doang ya. Jadi orang tua harus juga belajar apa yang dipelajarin anak. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Nah, ini sama halnya kayak anak zaman sekarang lebih tahu banyak daripada orang tua karena orang tua belum update terus kegiatan anak itu ngapain, terus sukanya apa. Nah, itu harus diupdate agar kita juga belajar aplikasi dipakai oleh anak-anak kita nanti. Dan juga mendapatkan beragam konten di mana peran orang itu juga sangat penting ya, harus sampingi. Dan yang terakhir karena akan memberikan penjelasan tentang fungsi at least kita tahu teman-temannya siapa, terus dia tuh mengakses apa aja dan lain-lain ya. Terus yang kedua ada buat aturan tertulis. Kasih waktu untuk mereka bisa bermain internet itu berapa jam, jangan di-losin ya. Harus ada batasan waktunya. Dan yang ketiga ada ajarkan anak untuk menjaga kerahasiaan identitas pribadi. Ini penting banget, meskipun kelihatannya mungkin ini udah diajarkan sama sekolah, tapi kita harus tetap ingetin, mulai dari kecil. Yang pertama itu password. Anak-anak
anak-anak harus dikasih info kalau misalnya password itu harus ini loh, harus banyak loh, terdiri dari angka, terdiri dari huruf kecil, huruf besar, alfabet, dan pokoknya harus secure gitu ya. Terus yang kedua juga ada kita reminder jangan lupa logout ya, kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya untuk anak-anak, karena kalau misalnya kebanyakan informasi juga mereka nggak akan nyampe ya. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Dan yang ketiga kita ngajarin juga verifikasi dulu ya sebelum apa namanya mau share identitas ke sosmed kayak gitu. Dan yang keempat di sini lanjut ada pilih tempat yang strategis yang kayak aku jelasin yang awal tadi. Kita harus lihat anak-anak kita di tempat yang di mana itu layar masih bisa kita lihat, jangan layar ke tembok kayak gitu. Terus yang keempat ada jadilah sahabat anak. Kita sebagai orang tua itu nggak bisa kalau misalnya cuman ngasih tahu ya, tapi kita juga harus jadi sahabat anak, kita dengerin opininya, kita dengerin maunya, kayak gitu. Yang kelima lanjut ada bekerja sama dengan penyedia layanan internet. Kalau misalnya kalian punya wifi, kalian bisa minta tolong ke masnya agar dipersempit ya, nggak semuanya bisa diakses. Jadi itu salah satu biar kita tetap aman menjaga anak. Selanjutnya ada memaksimalkan browser Anda, di mana kalau di Google Chrome itu ada namanya Save Search, itu masih bisa dipakai. Nah, terus ada atur mesin pencari Anda. Di Chrome ini juga ada namanya parental, ini juga bisa dipakai. Dan yang terakhir, kenali situs aman untuk usia anak. Lanjut, software parental, di sini ada K9 Web Protection, dan untuk browser anak ada KitRocket, di mana K9 ini, Kinen Web Protection ini untuk mencegah anak sengaja atau tidak sengaja membuka atau melihat berbagai gambar yang tak layak. Nah, ini bisa banget ini. Dan yang KitRocket ini browser anak yang didesain untuk menarik dan mudah digunakan oleh anak. Di sini ada kata-kata yang bagus ya. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dalam membentuk kepribadian anak. Terus apa musuh terbesar dari peran orang tua? Bukan internet, televisi, atau lingkungan. Yang benar adalah rasa malas. Jadi rasa malas yang dimaksud di sini adalah rasa malas mematikan HP saat bersama anak, terus rasa malas mendengarkan keluhan anak, rasa malas mengobrol sama anak, rasa malas mendampingin anak. Jadi kita sebagai orang tua juga harus introspeksi diri sebelum kita membagikan informasi ke anak gitu. Tidak perlu kasih info yang terlalu banyak juga, pelan-pelan aja, nanti pasti juga anak akan berpikir lebih luas lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Thank you, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizky Danis untuk materi yang telah diberikan. Sekali lagi untuk tips-tips dan juga trik menjadi orang tua yang baik dan cerdas saat mendampingi anak berselancar di ruang digital. Berikutnya kita menuju ke materi terakhir, materi keempat, yaitu dengan tema skills, welcoming Gen Alpha, change and challenge in digital skills, yang akan disampaikan oleh owner Amang Ojek dan CEO PT Via Digital Indonesia. Kepada Mas M. Niko Fariski, disilahkan. Sudah terhubung? Domisili kebetulan saya di Banjarmasin. Oke. Jadi suatu kehormatan bisa mengisi acara di literasi digital dan jadikan saya untuk share screen untuk berbahan presentasi. Oke, dengan seiringnya waktu berjalan, generasi itu terbagi yang menjadi
beberapa bagian yang akan kita pelajari dan tantangannya di dunia digital seperti apa gitu. Perkenalkan, saya Niko Fariski, saya kelahiran Malang 1 Oktober tahun 1992 dan saat ini saya sebagai Direktur PT Via Digital yang bergerak di bidang piranti lunak. Dan domisili saya di Banjarmasin. Fun fact-nya, di sini saya adalah startup entusias yang hobi bikin startup dari sisi teknologi. Jadi beberapa tahun, 5 tahun terakhir, kita memang eksperimen di dunia startup digital gitu. Oke, langsung ke topik materi, yaitu mengenal 6 karakteristik dari generasi. Dimulai dari tradisionalis, kemudian ada baby boomers, generasi X, milenial atau Y, kemudian Z, generasi Z, dan Alpha. Nah, kalau kawan-kawan melihat foto ini, sudah pasti menerka-nerka di sini ada era dari mungkin kakek kita, yaitu di era tradisionalis. Di era tradisional ini, dengan rentang waktu yaitu di tahun 1992 hingga di kemerdekaan. Usia rata-rata saat ini sesuai dengan usia negara kita, Republik Indonesia, yaitu dari 76 tahun hingga 99 tahun. Kenapa disebut era tradisional atau era depresi? Nah, karena generasi ini adalah generasi para veteran. Bila kita lihat generasi ini pada hampir di 76 tahun yang lalu, ini generasi nenek moyang kita dengan serba kekurangan, serba dilakukan tidak praktis dibandingkan dengan era yang sekarang yang mungkin kita tahu dengan kemudahannya internet di mana-mana, sumber informasi kita bisa terima dengan mudah, akses fasilitas yang tersedia. Dan era depresi yang dimaksud di sini juga karena pada saat itu terjadi masa penjajahan, ya kan? Ada krisis dunia, ekonomi global, dan pada saat itu perang dunia gitu kan. Maka karakteristik dari era tradisional ini mereka biasanya lebih gigih gitu kan. Karena nenek dan kakek kita itu biasanya menceritakan tentang mereka untuk cucu-cucunya mereka gitu, banyak hikmah yang kita petik tentang perjuangan mereka di masa tersebut, seperti itu. Nah, di sini disebut generasi tradisionalis. Lanjut, nah di sini ada generasi baby boomers. Di sini era di tahun 1946 hingga 1964. Nah, di sini baby boomers memiliki sifat yang kompetitif dan berorientasi kepada pencapaian. Biasanya pencapaian, dedikasi, dan fokusnya itu kepada karir. Nah, mereka pun sampai-sampai itu disebut generasi yang gila kerja, ya kan? Tapi tidak suka dikritik, tapi suka memberikan nasihat ataupun kritik kepada generasi setelahnya, gitu, generasi yang muda, gitu kan, X, Y, Z. Nah, karena kurangnya, meskipun begitu, gitu kan, mereka itu pekerja keras, yang penting memiliki tujuan pada saat karirnya. Di generasi selanjutnya di tahun 1965, yaitu di usia rentang 41 tahun hingga 56 tahun jika dilihat di umur sekarang. Di generasi yang disebut generasi X ini, itu generasi yang lahirnya pada kondisi yang mandiri secara alternatif selain pekerjaan formal atau menghabiskan waktu di rumah. Orang tua kita biasanya pada umur-umur ini sudah berpikir untuk berwirausaha atau berinovasi pada saat pekerjaan-pekerjaan di era baru tersebut. Nah, di sini rata-rata kalau saya lihat peserta di
webinar kali ini juga termasuk generasi millennials atau generasi Y, yaitu orang-orang dengan kelahiran tahun 1981 hingga 94. Rentang usianya kita di 27 tahun hingga 40 tahun. Nah, di generasi kita milenial itu kita itu menyukai kehidupan yang seimbang gitu kan, baik pun secara karir gitu kan. Tapi di generasi milenial ini kita sudah diperkenalkan pada saat itu dengan teknologi. Nah, seperti saya juga menyukai startup enthusiast ataupun tech savvy. Nah, di generasi kita ini, generasi ini mempunyai kepercayaan diri yang baik dan tetap menjunjung tinggi kritik dan saran dari generasi sebelumnya, gitu. Jadi kita itu karakteristiknya yaitu keseimbangan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke generasi Z. Nah, ini biasanya generasi Z di kelahiran tahun 95 hingga 2010, yaitu rentang usia 11 tahun hingga 26 tahun. Yaitu remaja ya, yang beranjak untuk dewasa. Nah, di generasi ini bisa, kalau saya sebut itu sekarang lebih condongnya kalau kita lihat internet ataupun sosial media, dia lebih dominan. Masyarakat dengan generasi Y ini dia sangat aktif di sosial media. Generasi ini berfokus pada pencapaian, dedikasi, dan fokusnya kepada karir. Dan mereka juga dengan mudahnya informasi dan terbiasa dengan menerima informasi dari sosial media, dia adaptif sifatnya. Jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dengan mudah, pergaulan dengan mudah, dan memanfaatkan teknologi. Nah, di sini generasi kita terakhir yaitu anak-anak yang usianya di bawah 10 tahun atau kelahiran di atas 2010. Mereka disebut dengan Gen Alpha. Nah, pada Gen Alpha ini karena mereka terlahir di zaman teknologi, dia sejak itu sudah diperkenalkan dengan gadget, kemudian smartphone, kemudian perangkat software, laptop. Jadi anak-anak Alpha nantinya akan tumbuh dengan ketergantungan teknologi dan membuat generasi ini menjadi paling transformatif dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Namun di balik kelebihan anak-anak generasi Alpha, mereka sangat membutuhkan peran dari orang tua untuk pendampingan. Jadi butuh strategi untuk parenting untuk anak-anak Gen Alpha karena teknologi hadir dan keluarga wajib untuk mendampinginya, seperti itu. Nah, bicara tentang kesempatan dan tantangan dalam keterampilan digital, tentunya kita tahu dari perubahan industri sendiri, kita sekarang berada di industri 4.0 dengan pendekatan intelijen produksi yang digabungkan dengan sekarang itu IoT, kemudian teknologi cloud dan big data. Nah, karena di industri 4.0 kita juga mengenal beberapa startup itu kan. Ini contohnya kita di industri startup itu ada skill modern di era digital. Contoh pertama itu adalah hacker atau engineering atau developer. Dia biasanya bertanggung jawab kepada teknologi, membuat teknologi dan fungsional dari prototipe produk yang akan dijalankan seperti itu. Kemudian skill modern yang kedua di situ ada hipster. Biasanya berorientasi pada desain dan user experience. Kalian ini yaitu dia me-improve user experience apa yang dibutuhkan oleh produk dari kebutuhan
startup itu sendiri. Nah, kemudian untuk skill nomor 3 di situ ada hustler yang berorientasi kepada pemasaran biasanya dan business development, yaitu orang yang bertanggung jawab kepada sektoral bisnis, mencari customer dan distribusi dari produk dari suatu startup. Nah, berdasarkan data kita pada saat Gen Alpha pada tahun 2005 diperkirakan memiliki sekitar 2,5 miliar di seluruh dunia, dan populasi ini akan menjadi penerus dari di gen terakhir kita di era transformasi digital. Nah, di literasi baru di dunia digital di era revolusi industri 4.0, yaitu kompetitif yang dibutuhkan seperti literasi digital, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Kemudian untuk literasi teknologi, yang kedua, memahami cara kerja dari mesin, piranti lunak seperti teknologi aplikasi, contohnya seperti coding, artificial intelligence, dan engineering principles. Dan literasi manusia, humanities, skill komunikasi, dan desain. Dan generasi Alpha adalah generasi yang paling diberkahi dan diberdayakan secara materi. Mereka telah dibentuk di era industri teknologi, dan di mana mereka generasi yang belum mencapai usia dewasa karena rata-ratanya masih di bawah 10 tahun. Nah, disinilah peran orang tua untuk mendampingi anaknya di era Gen Alpha untuk menjadikan mereka generasi selanjutnya yang cakap dan bisa berkompetisi di era sekarang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Niko atas pemaparan materinya. Kami ingatkan kembali untuk pertanyaan bisa diajukan saat ini juga teman-teman di kolom chat. Kita akan membahasnya bersama-sama, dan apabila nanti misal satu narasumber dengan narasumber lainnya juga ingin berdiskusi, kita juga memiliki ruangnya. Jadi untuk pembahasannya kita bahas secara cakupannya boleh meluas tapi tidak lepas dari materi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber. Sekali lagi untuk penanya bisa langsung ditulis nama, kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan langsung dituliskan pertanyaannya. Dan ini untuk pulsa 50.000 hanya diperuntukkan bagi para peserta yang bertanya sekaligus yang memposting untuk kemeriahan acara hari ini dengan hashtag dan juga dengan mention yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan bisa langsung dicek di kolom chat. Baiklah, saya sudah memiliki beberapa hal yang harus kita bahas teman-teman narasumber. Ini dari narasumber ke narasumber nih judulnya nih. Mas Billy, silakan. Mohon maaf tadi suaranya nggak masuk, Mas. Oke, baik. Saya ulangi lagi pertanyaannya dari Mas Romawi kepada Mas Billy, narasumber ke narasumber. Pertanyaannya adalah, manusia kan juga makhluk sosial. Bagaimana saat egoisme menjadi lebih dominan sehingga justru malah dinikmati oleh netizen dan menjadi konten? Hari gini, dikit-dikit jadi konten. Silakan, Mas Billy. Oke, terima kasih Mas Bastian, terima kasih Mas Romawi, kita diskusi ya. Menarik sih sebenarnya. Saya juga bertanya-tanya karena pertanyaan ini dimulai dengan kata tanya bagaimana. Berarti ini menyatakan bahwa sebuah proses atau mungkin bukan sesuatu hal hasil. Yang saya lihat bahwa ini sudah terjadi terjadi saat ini, dan kita lihat bahwa egoisme sudah kita kapitalisasi. Egoisme orang-orang sudah kita kapitalisasi menjadi keuntungan diri sendiri.
dan ternyata manusia sangat enjoy akan hal itu. Tapi sama halnya kita makan enak, makan junk food, enak sesaat tapi tidak enak di kemudian hari, mungkin yang bisa jawab adalah itu dampaknya Mas. Nanti mungkin akan berdampak pada di kemudian hari bahwa kita akan tidak sehat secara mental, tidak akan sehat secara kontrol. Manusia yang sudah, menurut saya nih, manusia yang sudah kehilangan kontrolnya berarti manusia yang menurut saya murninya atau bautnya tuh udah kendor-kendor nih gitu. Jadi istilah pesawat terbang mungkin udah nggak layak terbang, ini harus bener-bener dikaitin lagi. Jadi bagaimana nantinya, menurut saya ini proses yang bukan 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan, tapi mungkin proses umur hidup di mana kita terus menerus berlatih secara cakap di dunia digital, terutama seperti yang saya tadi utarakan dan Mas Mawi tadi juga utarakan, bahwa pentingnya kita berlatih mengenai berempati, pentingnya kita berlatih untuk mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin yang baik hari ini bisa jadi buruk di kemudian hari, mungkin yang buruk hari ini mungkin bisa jadi baik di kemudian hari. Saya selalu suka dengan satu frasa di mana manusia dengan kompleksitasnya dan manusia dengan segala pertentangan dalam dirinya menimbulkan kita terus bertanya, sejauh mana kita bisa mengontrol altruisme dan egoisme. Itu sih Mas Romawi dari saya. Oke, baik. Mungkin saya juga bertanya ke Mas Romawi, dengan pendapat semacam itu, kalau misalkan diaplikasikan ke diri begitu tentang egoisme pada saat kita berselancar di ruang digital, bagaimana menurut Mas Romawi? Oke, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang justru pernah kita terasa seakan negatif. Padahal sebenarnya kalau seandainya egoisme lebih dominan, pertanyaan saya seperti itu, justru malah dinikmati oleh manusia dan menjadi kontrol, itu tidak ada masalah. Karena yang kita maksud egoisme itu sendiri tidak selalu buruk, kan begitu. Hanya saja memang saat dunia digital saat ini itu apapun menjadi kontrol. Jadi akhirnya orang-orang mulai berlomba-lomba untuk menjadi diri sendiri. Sehingga saat orang lain berusaha untuk menjadi copy paste imitasi orang-orang lain, itu tidak mati. Nah, konten-konten yang ada di YouTube atau di dunia digital itu kebanyakan yang adalah orang yang egois. Nah, itulah yang jadi keunikan yang seperti yang Anda katakan tadi, bahwa yang baik yang nantinya akan jadi buruk, yang buruk juga akan menjadi akhirnya orang mulai susah untuk berpikir bahwa apakah apa yang saya lakukan itu buruk, dan dia nggak peduli, yang penting berhasil, dinikmati, begitu aja. Cuman memang kita semuanya kembali pada konsekuensi logis digital akan kerajaan. Yang buruk akan mudah sekali tidak mati. Itu lambat laun kita akan percaya bahwa orang yang pintar untuk menjadi diri sendiri itu akan lebih berhasil dengan egoisme. Tetapi yang tidak berhasil adalah orang yang egois, tapi juga nggak mau tahu bagaimana memahami konsep tadi. Sehingga saat dia hanya mengimitasi, sudah. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Saya dulu sempat juga menemukan beberapa fakta begitu rekan-rekan sumber mengenai sebenarnya pada saat orang dituntut untuk menjadi egois, ingin menunjukkan karakternya masing-masing, di situ sebenarnya di sisi lain banyak manusia penikmat ruang digital sebenarnya ingin menjadi orang lain juga.
haus untuk melihat kehidupan orang lain dan merasa bahwa pada saat ada konten yang memiliki karakter yang bagus dan itu muncul, mereka akan menjadi follower sekaligus penikmatnya. Karena itu kehausan untuk tantangan menjadi haus untuk memahami kehidupan orang lain itu menjadi santer di generasi saat ini begitu. Yang mana notabene-nya kadang kita nggak paham bahwa di generasi sebelumnya, misalkan generasi X, hal-hal semacam ini nggak ada, kecuali mereka yang suka gibah atau suka ngomongin orang begitu, beda lagi begitu. Gosip itu dari dulu udah ada gitu. Bagaimana menurut Mas Diko dengan fakta semacam ini? Ya, untuk realitas seperti ini karena memang informasi yang kita terima di zaman now gitu perlunya filter dari individu sih Pak, karena masing-masing individu bisa memfilter informasi apa yang mereka terima dan apa mereka yang bisa mereka share kepada sosial media. Nah, karena generasi Z sekarang memang sudah terbiasa dengan sosial media, tidak ada yang memfilter, itu sangat berbahaya seperti itu. Kalau saya boleh tarik benang merahnya, jadi semakin kita memiliki karakter dan semakin kita menjadi totalitas dengan diri kita sendiri dan itu bisa menjadi konten dan memiliki nilai jual, itu ya yang kita nikmati saat ini di ruang digital. Apapun bisa jadi konten, apapun bisa menjadi sesuatu yang positif atau negatif. Yang ujung-ujungnya adalah tetap ada sesuatu yang masuk ke dalam rekening kita. Haruskah semacam itu mempolakan kehidupan ruang digital saat ini dengan menonjolkan karakter yang entah itu baik atau buruk bisa diuangkan atau bisa dikomersilkan? Mas Billy mungkin bisa membantu menjawab, kemudian nanti dilanjutkan dengan bagaimana mendidik anak dengan kondisi semacam ini oleh Kak Dani. Silakan Mas Billy. Sorry. Yes. Boleh diulang pertanyaannya? Oke, pertanyaannya adalah pola untuk hidup saat ini. Yang penting kalau misalkan Anda ingin sukses, Anda berharap bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam rekening Anda, konten-konten yang berkarakter, konten-konten diri Anda sendiri yang memiliki nilai jual, baik itu positif atau negatif, yang penting bisa diuangkan, itu sudah menjadi hal yang biasa begitu. Nah, hal semacam ini apakah bisa sebutannya ya, dipolakan, atau memang ini udah jadi tantangan bagi generasi saat ini gitu untuk menikmati ruang digital dengan semakin menonjolkan karakter pribadi yang bisa dijual, itu udah lebih dari cukup, entah itu memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat penikmat. Gimana Mas Billy? Oke. Pertanyaannya cukup kompleks ya kalau buat saya. Jadi bisa dijawab dari sudut pandang manapun. Tapi kalau dari saya, digital itu platform di mana ini media. Jadi menurut saya sama seperti peradaban manusia sebelumnya, jauh sebelum dunia digital itu cukup established pada hari ini, manusia juga sudah cukup bisa menunjukkan bahwa di segala manapun, di segala lini manapun, manusia juga punya sisi sisi negatif dan sisi positifnya tadi. Yang perlu saya berikan adalah, saya setuju banget dengan apa yang tadi Mas Romawi berikan, bahwa be yourself, menjadi diri sendiri, menjadi otentik, itu menjadi hal yang cukup menjadi hal unique selling point ya kalau dalam marketing ya, dalam bidang pemasaran. Jadi itu menurut saya wajar-wajar banget. Hanya saja kita tetap harus terus-menerus merevisit atau mengunjungi kembali setiap harus meninjau kembali setiap perilaku kita di media digital. Karena relativitas setiap hari yang kita lakukan itu berubah-ubah. Itu sih Mas Bastian. Mungkin narasumber lain bisa menambahkan di sudut pandang lain. Oke. Kalau saya boleh ambil kasus, sebelumnya terima kasih Mas Billy. Kalau saya boleh ambil kasus begini. Misalkan ada beberapa konten anak balita yang ada di Korea begitu, anaknya nakal dan orang tuanya cerdas memaksimalkan atau memanfaatkan potensi ini, bagaimana menghandle anak-anak yang nakal ini sehingga bisa dibuat AdSense, dikomersilkan begitu. Nah,
kalau melihat materi yang disampaikan oleh Kak Rizky Dani tadi sebagai orang tua yang juga harus paham sekaligus peka mendidik anak, apakah dengan hal-hal semacam ini nggak ada lagi atau ngeblur gitu? Intinya adalah bagaimana anak yang baik itu harus berperilaku, bagaimana anak yang nakal seharusnya nggak boleh nakal. Tapi kalau di sisi lain orang tua melihat, wah ini konten nih bisa diuangkan nih, lumayan meskipun nakal tapi jadi tontonan di YouTube banyak orang. Nah, hal semacam itu gimana menurut Kak Rizky Dani sendiri? Oke, thank you ya Kak buat pertanyaannya. Kalau dari aku sih sebenarnya dari sudut pandang aku sendiri ya, kalau sebagai seorang ibu sebaiknya itu tidak untuk dipublikasikan ya suatu keburukan anak karena sebenarnya itu bisa apa ya? Kan itu ada rekam jejak digital ya. Nanti kasihan anaknya gimana dia udah gede loh. Ternyata aku kok kayak gini gitu kan. Tapi dalam sudut pandang lain, orang-orang bisa mencontoh kalau oh ternyata ada cara kalau misalnya mendidik anak kayak gini. Jadi tergantung dari kitanya sendiri sih. Kalau aku lebih prefer untuk tidak mengekspos kehidupan anak, entah itu dalam apa ya, dalam buat kebaikan orang lain. Tapi kalau misalnya anak aku dijelek-jelekin ya mungkin untuk saat ini tidak dulu. Jadi kita bisa sharing dalam bentuk hal lain kok, dalam perkataan atau kalimat-kalimat yang lebih bagus tanpa merendahkan anak kita sendiri gitu. Oke, ada timingnya lah, ada waktunya bagaimana kita bisa melindungi benar diri banget. kita. Begitu ya Kak Dani ya. Oke, saya bergeser ke pertanyaan berikutnya agar tidak melebar kemana-mana untuk pembahasan kita di hari ini. Dari Nur Parida, untuk narasumber Mas Ahmad Romawi Yunani. Pertanyaannya adalah, bangsa kita sangat kaya dengan suku, agama, ras, etnis, dan lainnya. Nah, apakah hal tersebut menjadi sebuah kekuatan bangsa kita ataukah justru berbalik menjadi faktor pemicu timbulnya disintegrasi bangsa? Serta apakah ada upaya meningkatkan kesadaran keberagaman melalui dunia digital ini? Mas Romawi silakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Nur Parida. Sebenarnya untuk disintegrasi bangsa itu adalah tantangan setiap negara, dimanapun. Karena dengan banyaknya kebudayaan yang mulai menjajah melalui dunia digital, itu akan mempengaruhi masing-masing individu yang akhirnya juga ingin menjadi bangsa yang lain. Jadi misalkan saat anggap aja budaya Korea yang datang ke Indonesia secara digital dengan melihat kebiasaan-kebiasaan saat kemarin BTS dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi individu-individu baru yang menemukan kebudayaannya. Nah, ini bisa menjadi apapun sebenarnya, bisa menjadi kekuatan dan juga bisa menjadi kelemahan. Hanya memang perbedaan itu tidak bisa lagi dipungkiri di dunia saat ini. Karena pada era digital ini adalah era di mana semua orang berinteraksi. Karena pada zaman era-era dulu susah untuk berinteraksi dengan orang lain yang di luar kebudayaannya. Karena yang pertama, misalkan zaman era sebelum ada telekomunikasi, orang tidak bisa bertelepon atau bisa menghubungi orang lain. Saat mau bertemu dengan orang lain juga harus melakukan perjalanan yang jauh. Jadi seperti itu. Dan sekarang dengan dunia era interaksi dunia digital itu akan banyak memunculkan perbedaan. Makanya upayanya apa yang saya sodorkan tadi adalah proses memahami. Kita harus benar-benar mengerti. Tanpa mengerti, saya pikir
orang lain akan mudah meniru dan kemudian tidak lagi bertanggung jawab. Itu yang saya pikir yang kuncinya bagaimana harus mengatasi perbedaan. Terima kasih. Oke, itu kalau misalkan dari pribadi para user atau pengguna ruang digital gitu. Bagaimana peran dari pemerintah? Kalau dulu kita tetap menggaungkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, apakah di saat ini hal tersebut masih relevan untuk bisa dijadikan pengikat bangsa begitu? Intinya adalah dengan adanya keberagaman yang di sisi lain bisa menjadi hal yang kompetitif juga, tapi apakah dengan melebarnya ruang digital saat ini hal tersebut masih cukup relevan, Mas Romawi? Ya, sangat relevan, karena itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tanggung jawabnya di sisi pemerintah adalah hukum dan otoriter sebagai pemerintah karena dia memiliki hukum dan memiliki kekuasaan. Jadi sebenarnya tidak lagi menjadi suatu pemerintah tidak lagi relevan atau tidak, tapi itu memang tanggung jawabnya. Jadi apapun yang akan dilakukan pemerintah adalah agar negara untuk persoalan disintegrasi adalah ya agar negara tetap ada berkembang dengan lebih baik, dan salah satunya adalah juga dengan ya mungkin melakukan jargon-jargon yang bisa disugestikan kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Romawi. Ada tambahan mungkin dari Mas Niko, kemudian Mas Billy sebelum kita closing acara, dan juga Mbak Dani. Oke, cukup. Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan narasumber yang sudah memberikan waktu terbaiknya, karena untuk konten-konten semacam ini sangat amat kita butuhkan, karena mendidik bangsa bukan menjadi hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan bersama. Baiklah, sebelum kita closing acara, saya mengajak untuk seluruh rekan-rekan narasumber dan juga untuk para peserta bisa menyalakan kameranya kembali. Kita akan capture foto dulu ya. Sekitar 2 sesi. Kalau sudah siap, saya tunggu dulu, saya tunggu semuanya. Untuk kamera bisa dinyalakan teman-teman. Kamera tolong dinyalakan. Ya, terima kasih. Bisa, masih ada yang close. Oke, boleh dinyalakan semuanya. Saya nggak begitu bisa melihat dari sini karena, oh bisa, ya. Oke, cukup ya. Yang lainnya bisa mengikuti untuk sesi yang kedua. Sesi yang pertama kita langsung foto dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, kemudian sesi yang kedua. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk rekan-rekan narasumber, kepada Mas Billy, Mas Ahmad Romawi, kemudian Kak Rizky Danis dan juga Kak Niko, karena konten-konten semacam ini menjadi hal yang sangat kita perlukan untuk tidak perlu melebar atau mimpi besar begitu ya, tapi ingat orang-orang yang ada di sekitar kita perlu edukasi hal semacam ini. Terima kasih banyak, terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah join di webinar kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Amal Bastian, tutup acara. Sampai jumpa, bye-bye. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed,
yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.